Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehin BP dari mahasiswa STEM Gimsa Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2119T1470. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang tugas perancangan dan analisa algoritma yang ketujuh dengan judul penerapan BFS dan DFS pada pencarian solusi. Pengorganisan solusi, kemungkinan dua solusi dari persoalan membentuk ruang solusi. Ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Pencarian solusi dilakukan dengan mengunjungi traversal atau simpul-simpul di dalam pohon. Kemudian pohon yang ditelusuri adalah pohon dinamis. Yang dimaksud dengan pohon dinamis adalah pohon yang dibangun selama pencarian solusi berlangsung. Pohon dinamis dibangun dengan dua metode traversal, yaitu BFS dan DFS. Pohon dinamis menyatakan status-status persoalan pada saat pencarian solusi berlangsung. Terminologi, status persoalan atau problem state, simpul-simpul di dalam pohon dinamis yang memenuhi kendala atau constraints. Kemudian status solusi, satu atau lebih status yang menyatakan solusi persoalan. Kemudian status tujuan atau goal state, status solusi yang merupakan simpul daun. Kemudian ruang solusi atau solution space adalah himpunan semua status solusi. Ruang status atau yang disebut state space adalah seluruh simpul di dalam pohon dinamis dan pohonnya dinamakan juga pohon ruang status atau state space tree. Kemudian ini adalah contoh yang 6.1 adalah pohon ruang status yang dibangkitkan untuk menghasilkan semua permutasi A, B, C. Nah, ini gambar bagannya. Status kosong. Setiap simpul di dalam pohon menyatakan status persoalan. Status awal adalah akar yang berupa sebuah bilangan kosong. Kemudian setiap daun pada pohon tersebut dalam kurung ABC, ABC, BAC, BCA, CAB, dan CBA menyatakan status solusi dan semua daun adalah ruang solusi. Kemudian contoh 6.2 adalah permainan 8 puzzle. Ini ada kotak-kotak yang berisi angka. A adalah susunan awal, B adalah susunan akhir. Ini contohnya. Kemudian ini adalah bagan yang merupakan isian dari angka-angka yang dimulai dari up, down, left, right, dan seterusnya. Oke. Metode pencarian melebar atau BFS. Nah, semuanya dimulai dari angka 0. Ini adalah gambar 6.4 tahapan pembentukan pohon BFS. Kemudian gambar 6.5 pembentukan pohon ruang status persoalan pembangkitan permutasi A, B, C dengan metode BFS. Selanjutnya ini masih seputar bagan yang berisi angka-angka. Gambar 6.6 adalah pembentukan pohon ruang status persoalan 8 puzzle dengan metode BFS. Selanjutnya contoh 6.3 sebuah mainan yang terdiri atas 3 buah blok dinomori 1, 2, dan 3. Ini A susunan awal, B susunan akhir. Di dalam operator perpindahan atau pindahkan X ke Y yang berarti memindahkan objek X ke atas objek yang lain. Kemudian pada setiap saat hanya satu buah blok yang boleh dipindahkan. Operator tidak digunakan untuk membangkitkan status yang sama atau lebih dari satu kali. Pohon ruang status yang dibentuk selama pencarian solusi dengan metode BFS bentuknya seperti ini. Nah, ini bagannya. Kemudian dengan mengikuti lintasan dari simpul akar yang bersimbol SO ke simpul solusi atau S10
kita memperoleh konfigurasi urutan perpindahan blok dari status awal sampai ke status akhir. Dengan metode BFS, jika terdapat sebuah solusi maka BFS menjamin dapat menemukannya. Jika terdapat lebih dari satu buah solusi, BFS selalu menemukan solusi pertama pada arah pohon yang paling rendah. Kompleksitas waktu algoritma BFS, asumsi setiap simpul dapat membangkitkan B buah simpul baru. Misalkan solusi ditemukan pada arah ke D, jumlah maksimum seluruh simpul adalah 1 plus B kuadrat plus B pangkat 3 plus titik-titik plus B pangkat D sama dengan B pangkat D plus 1 min 1 dalam kurung 1 garis miring dalam kurung B min 1 kurung tutup. T dalam kurung N sama dengan O dalam kurung B pangkat D. Kompleksitas ruang algoritma BFS sama dengan kompleksitas waktunya, karena semua simpul daun dari pohon harus disimpan di dalam memori selama proses pencarian. Metode pencarian mendalam atau DFS ini ada contohnya, gambar 6.9 adalah tahapan pembentukan pohon DFS. Pembentukan pohon ruang status persoalan pembangkitan permutasi ABC dengan metode DFS ini diawali dengan simbol SO. Nah, ini ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Contoh, sebuah bidak atau pion bergerak di dalam sebuah metrik pada gambar 6.11. Bidak dapat memasuki elemen matriks mana saja pada baris paling atas dari elemen matriks yang berisi 0. Bidak dapat bergerak ke bawah jika elemen matriks di bawahnya berisi 0, atau berpindah horizontal atau ke kiri atau kanan jika elemen di bawahnya berisi 1. Bila bidak berada pada elemen yang berisi 1, ia tidak dapat bergerak kemanapun. Tujuan permainan ini adalah mencapai elemen matriks yang mengandung 0 pada baris paling bawah. Lalu ini contoh gambar 6.11 matriks bidak. Operator yang digunakan down, ini pindahkan bidak satu posisi ke bawah, left pindah posisi ke kiri, right posisinya ke kanan. Batas kedalaman maksimum pohon ruang status diandaikan adalah 5. Ini contoh gambar 6.12. A. Pohon ruang status yang mengandung duplikasi simpul. B. Pohon ruang status yang menghindari pembangkitan simpul yang sama. Kemudian kompleksitas waktu algoritma DFS pada kasus terburuk adalah 0 dalam kurung BM. Kompleksitas ruang algoritma DFS adalah 0 dalam kurung BM karena kita hanya perlu menyimpan satu buah lintasan tunggal dari akar sampai daun ditambah dengan simpul-simpul saudara kandungnya yang belum dikembangkan. Kemudian untuk persoalan DFS yang memiliki banyak solusi, metode DFS lebih cepat daripada BFS karena DFS menemukan solusi setelah mengeksplorasi hanya sebagian kecil dari seluruh ruang status. Kemudian sedangkan BFS masih harus menelusuri semua lintasan pada aras D-1 sebelum memeriksa solusi pada aras D. Selanjutnya, varian DFS metode pencarian mendalam berulang dalam kurung IDS sama dengan iteratif deepening search. Kesulitan utama pada metode DFS adalah menentukan batas maksimum ke dalam pohon ruang status. Strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah kedalaman terbaik ini adalah dengan mencoba semua kedalaman yang mungkin, mula-mula kedalaman 0, kedalaman 1, kedalaman 2, dan seterusnya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.